Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyaksikan video dari saya. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau memaparkan materi dari kasus saya yang berjudul lecehkan 9 siswa SD, guru ini terancam di penjara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurwulan dari kelas PKK 01 Tata Busana dengan NIM 19280400022. Kronologi kasus. Kasus ini terungkap pada tahun 2017 saat salah satu keluarga korban melapor kepada pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian mengusut hal tersebut dan memeriksa 10 siswa. 9 diantaranya merupakan korban dan 1 merupakan saksi. Pihak kepolisian mengatakan bahwa sebelum dan sesudah melakukan hal keji tersebut, pelaku memberi imbalan berupa uang sebesar Rp2.000 sampai Rp4.000. Pelaku mengaku bahwa dia memulai aksinya sejak tahun 2017 dengan korban anak-anak kelas 2 hingga kelas 4 SD. Pelaku sendiri mengungkapkan bahwa dia melakukan hal keji tersebut dikarenakan tidak bisa menahan nafsu birahinya ketika melihat para korban yang umurnya sekitar 8 hingga 10 tahun tersebut, sehingga dari perbuatannya pelaku diancam hukuman perlindungan anak dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Teori-teori yang mendukung ada 2. Yang pertama, teori kekerasan seksual, dan yang kedua yaitu teori kecerdasan emosional. Kekerasan seksual menurut para ahli. Yang pertama, menurut WHO, tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, dan penelantaran, bahkan pengeksploitasian yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya. Kekerasan terhadap anak juga merupakan tindakan yang menyebabkan anak berada dalam ancaman. Yang kedua, menurut Purwandri tahun 2000, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban. Memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik ataupun tidak. Memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, mengarahkan, menyakiti atau melukai korban. Berikutnya, menurut Siska dan Monica 2009 mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kematian seksual akan meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, menurut Mbojek 1992 dan Stenko 1996, mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan, sebab ia merasa terhina. Tetapi kalau perbuatan ditolak, akan ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Kecerdasan emosional. Menurut Hugo de Groot 1958, pengertian emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dari dalam individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud tingkah laku yang tampak. Yang berikutnya menurut Salovey dan Mayer 1990 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan
memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilih-milih semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakannya. Berikutnya, menurut Dwi Sunar P. 2010, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Ada 5 komponen kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk membantu mengambil keputusan diri sendiri dan memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengelola emosi, yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu tujuan, serta mampu menetralisir tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi diri, yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menentukan manusia menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi, kecuali motivasi adalah untuk memanfaatkan emosi sehingga mendapat dukungan kesuksesan hidup seseorang. Yang keempat, mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk melaksanakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Yang kelima, membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan diri dan mengendalikan emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, bertindak dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosi yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak untuk kemudian harinya. Yang kedua yaitu lingkungan non-keluarga. Hal ini terkait adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Kecerdasan emosional ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam satu aktivitas bermain. Berikutnya, estimasi solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, hukuman yang didapatkan oleh pelaku tersebut yaitu hukuman 15 tahun penjara dan dipecat dari statusnya sebagai seorang guru. Itu sudah sangat tepat karena hal yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan hal yang sangat keji. Dan itu merupakan tindakan tercela, apalagi pelaku statusnya merupakan sebagai seorang guru. Yang kedua, solusi yang dapat kita lakukan juga, kita harus melakukan upaya untuk menangani pelecehan tersebut terhadap anak-anak kita. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu upaya preventif, yaitu dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui penyebab perilaku melakukan tindakan tersebut. Pendidikan seksual sejak dini pada anak dan orang tua menjadi titik awal yang baik untuk perlindungan diri bagi anak. Pendidikan seksual bukan merupakan pendewasaan diri seorang anak, namun pengenalan pada anak mengenai organ tubuh dan harus dilindungi oleh dirinya sendiri. Proses dalam melakukan upaya preventif bergantung pada kecerdasan masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat
bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh sebab itu, titik berat upaya preventif ada pada kecerdasan dan tanggung jawab sosial masyarakat. Yang kedua yaitu upaya represif, yaitu pelecehan dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi muridnya, dan seharusnya seorang guru memberikan perlindungan bagi siswanya, bukan malah menjadi orang yang malah melecehkan siswanya. Anak juga harus diberikan dan diajarkan mengenai sex education sejak dini agar dia dapat menjaga dirinya terhadap hal-hal yang mengarah ke pelecehan seksual. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga sangat berperan penting agar selalu mengajak anak untuk menceritakan segala kegiatan yang dilakukannya, baik itu kegiatan yang dilakukan sekolah maupun di tempat bermainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan video dari kasus saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.